Kemudian amalan-amalan selanjutnya yang saya teruskan pada jawaban kedua, membaca Quran misalnya. Ya, baca Quran tidak diperkenankan. Bahkan di situ Imam An-Nawawi menyebutkan ijma' di situ. Dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, jelas beliau menyampaikan di halaman 39, paragraf yang kedua, posisi paling kanan di pertengahan, dengan beliau menyampaikan laqad ajma'al ulama, bahwa para ulama telah berijma' ala anna al-haidha, bahwa seorang perempuan yang haid itu, awas, hati-hati, dia terlarang ya untuk membacakan Al-Qur'an dalam keadaan dirinya ghairu tahirah, ya, belum suci. Tapi awas, untuk sekedar memegang mushaf dia boleh. Jadi kalau memegang mushaf gak ada masalah. Ya, yang tidak dibenarkan itu adalah ketika membacakannya. Karena yang disebut Quran itu bacaannya. Kalau tulisannya itu disebut dengan mushaf. Dihimpun di satu jilid yang... Baik, pada kali ini kami akan menanggapi sedikit tentang ceramah Ustadz Adi Hidayat. Pada dalam suatu kesempatan, Ustadz Adi Hidayat pernah mengatakan bahwa orang haid itu haram hukumnya membaca Al-Quran. Akan tetapi tidak haram dalam rangka memegang Al-Quran. Itulah kira-kira isi ceramah dari Ustadz Hidayat. Nah, kami menanggapi seperti ini. Dalam Quran surah Al-Waqiah sudah dijelaskan, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh memegang kepada Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Dalam kitab Tafsir Jalalain dijelaskan dalam menafsiri ayat ini adalah alladzina tahharu anfusahum minal ahdasi, ialah orang-orang yang menyucikan dirinya dari hadas, baik dari hadas kecil ataupun besar. Oleh sebab itu, pernyataan Ustadz Adi Hidayat sangatlah, pertama, bertentangan dengan Al-Quran yang berada dalam surat Al-Waqiah yang mengatakan bahwa orang haid itu tidak bisa memegang Al-Quran. Terus dalil Al-Quran ini juga dipertegas dalam kitab hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni yang mengatakan begini, wa qala sallallahu alaihi wasallam la yamassul Qur'an illa tahirun. Apa maksudnya ini? Tidak boleh memegang Quran kecuali dalam keadaan suci, baik suci dari hadas kecil ataupun suci dari hadas besar. Sedangkan haid ini adalah termasuk sebagian dari hadas besar. Selain dalil Al-Quran dan hadis, kami juga menemukan dalam kitab Matnut Takrib, begini bunyinya, wa yahrumu bil haidi wan nifas samaniyatu asya'ah, as-salatu was-shaumu wa qiraatul Qur'an wa massul mushafi wa hamluhu. Haram bagi orang yang haid dan nifas itu ada 8. Di antara 8 itu masuk di dalamnya adalah wa massul mushaf wa hamluhu, memegang Al-Qur'an dan membawanya. Jadi kesimpulannya yang kami temukan dalam kitab yang kami pelajari, bahwa yang haram bagi orang yang haid itu bukan hanya membaca Al-Quran, tetapi memegangnya juga haram. Bedanya dengan pernyataan Ustadz Adi Hidayat yang menyatakan bahwa orang haid itu yang tidak boleh hanya membaca Al-Quran, kalau memegang tidak apa-apa. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.